Halo kak, kak aku mau cerita kak. Ya ampun, aku seneng banget hari ini. Tadi aku ketemu idola aku. Ya ampun, aku bisa lihat dari deket gitu kak. Ya ampun, cuman aku sayangnya nggak bisa foto bareng. Soalnya bodyguardnya gede-gede kak. Tapi ya ampun, idola gue itu kak, cakep banget nih kalau dari deket ya kak. Aduh, gimana ya kak. Aduh, senang banget deh gue kak ketemu idola gue deh kak. Mau mati deh rasanya nih kak. Aduh, gimana ya kak. Aduh, kak. Halo, kak. Kak. Ya, mati teleponnya. Mau mati gak sih ketemu idola? eh Kadang-kadang sih kalau ketemu idola mati gaya. Iya, bener-bener banget. Halo, 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 halo. Ketemu lagi sama saya Ira K di podcast Thanks Sprintil Ira Kania di sini. Dan episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. Jadi, hari ini saya mau ngomongin idola karena topiknya hari ini memang idola. Ada ya lagunya itu ya. Lagu siapa sih itu ya? Pokoknya gitu deh. Lupa saya lagu siapa. Tapi ngomongin soal idola ya. Saya punya idola ya. Dan idola saya itu dari dulu adalah Marcel Siahaan. Terus ya, pada suatu hari saya senang ketemu tuh sama Marcel di suatu event. Kebetulan dia nyanyi, saya lagi acara pameran. Terus udah dong saya nonton paling depan. Terus habis itu begitu selesai turun dari panggung, ya udah langsung saya ajak foto bareng gitu ya. Dan berhasil, hore gitu. Pokoknya senang banget, tau gak sih rasanya bisa foto bareng sama Marcel. Itu deg-degan sekali, ke dalam hati dak-dikduk ya. Padahal pada saat itu saya lagi gendong anak juga gitu ya. Tapi ya namanya ketemu idola ya, walaupun lagi gendong anak tuh udah berasa masih ABG aja deh itu ya. Padahal sih secara gue mama gitu ya. Terus ketemu Marcel waktu itu udah nikah belum ya, pokoknya saya senang sama Marcel itu karena saya senang lagu-lagunya. Terus saya senang juga senang juga orangnya gitu, yang baik hati dan tidak sombong gitu ya. Nah, makanya bisa sih ketemu sama idola tuh jadi kayak bocah lagi ya. Nah, terus nggak taunya ada di satu kesempatan lagi nih, ketemu lagi udah berapa tahun kemudian gitu ya. Ketemu lagi di satu event lagi. Kebetulan waktu itu saya jadi pembawa acaranya gitu. Terus penyanyinya, bintang tamunya Marcel gitu. Wah, itu girangnya bukan main. Pokoknya gila, bisa satu panggung sama idola, senang banget dong. Rasanya pokoknya pokoknya serba salah gitu ya pas ketemu juga ya. Padahal udah pernah ketemu kan sebelumnya kan. Tapi pas ketemu lagi tuh kayak beda lagi gitu rasanya, dan deg-degan lagi gitu. Apalagi tiba-tiba gue yang present dia gitu, yang gue manggil dia ke panggung gitu kan. Terus yang ya pokoknya ngatur di acara itulah, dia harus gimana gitu. Dan saking lupanya gue gitu ya, udah di briefing padahal sebelumnya harusnya gini. Terus gue lupa dong karena blank aja gitu, karena ya tiba-tiba gue jadi nggak fokus aja gitu ya. Ada idola gue di panggung gitu ya, sampai gue diomelin gitu ya sama ininya, bodyguardnya. Pokoknya seneng lah gitu ketemu idola tuh, emang bisa bikin lupa aja gitu ya, nggak fokus ya. Terus ngomongin soal idola ya, selain Marcel, saya juga mengidolakan Michael Jackson ya. Michael Jackson saya senang sekali lagu-lagunya dong pastinya. Dari kecil, dari zaman SD saya udah suka Michael Jackson. Terus makanya salah satu
pemakaman artis yang saya sampai ikutan mewek tuh pemakaman Michael Jackson. Jadi waktu dia meninggal tuh saya ikutan sedih gitu loh, sedih banget sampai nangis sih cuy. Pokoknya kan pemakamannya kan ditayangin di TV ya. Terus ya udah nggak tahu, sedih aja gitu, kayak lagunya Michael Jackson tuh yang Gone Too Soon tuh ya itulah Michael Jackson. Menurut saya dia kayak aduh kenapa sih pergi begitu cepat gitu. Memang ada masa-masa kayak Michael Jackson tuh kelihatan aneh gitu ya, dari zaman dia tahun 80-an kan lagunya masih asik, orangnya juga masih biasa gitu ya, cuman manis sih sebenarnya mukanya kan, cuma kenapa sih dia nggak pede gitu ya, terus operasi plastik lah segala macem gitu sampai mukanya berubah banget. Tapi itu terserah dia lah ya, nggak apa-apa juga gitu. Cuman aslinya gitu kayaknya memang dia tuh baik gitu kan. Terus saya sih baru mikir ya pas kemarin pandemi itu ya, kan kita pakai masker gitu ya, itu jadi ingat Michael Jackson gitu, karena dulu kan Michael Jackson kemana-mana pakai masker dan dianggap orang aneh gitu. Padahal sekarang kemana-mana pas pandemi kemarin orang pakai masker gitu kan. Jadi kayak saya suka ingat langsung Michael Jackson. Terus Michael Jackson itu kan lagu-lagunya selain keren, dia juga jago ngedance gitu. Terus juga ya terserah sih kehidupan dibilang beginilah begitulah, pedofil segala macem gitu. Tapi yang ngeliatnya nggak dari situnya. Tapi saya ngambil sisi lain gitu ya, kalau setelah dipikir-pikir ya, Michael Jackson kan idola seluruh dunia gitu, kemana aja dia datang pasti dia akan dikerubutin orang-orang ya kan. Nah pernah gak sih ngebayangin gitu ya, kalau jadi Michael Jackson tuh nggak bisa kemana-mana sebenarnya ya kan, walaupun dia punya uang banyak, walaupun dia bisa beli apa aja gitu, terus dia juga punya rumah gede banget gitu, tapi kan dia nggak bisa kayak kita gitu ngunjungin tempat-tempat yang piknik lah gitu misalnya ya nggak. Dia pasti kan kalau misalnya dia konser pun misalnya ke negara ini, negara itu, paling kan cuma beberapa tempat aja kan yang dikunjungi, paling lokasi tempat dia nyanyi doang, hotelnya gitu-gitu kan paling. Tapi nggak bisa ke yang ya kayak kita belusukan kemana-mana gitu kan. Ya bisa kali kalau disewa semuanya gitu ya. Ya kan Michael Jackson pernah tuh mau ke mall, dia baru masuk aja udah rame banget, terus akhirnya mallnya sampai ditutup. Jadi kayak padahal cuma mau belanja doang kan, ngerasain belanja gitu ya. Terus kalau dia nyamar pakai topi, pakai baju cewek, atau dia nyamar di pakai jubah segala macam juga kan tetap ketahuan gitu kan. Ya gitu deh nasibnya menjadi idola ya. Ada enaknya ada enggaknya kali ya menjadi seseorang yang terkenal gitu ya. Ya resiko orang kondang ya enggak. Terus ada satu cerita lagi ya, idola saya Michael Jackson ini ternyata dia pernah nelfon idola saya yang satu lagi, yaitu Zac Efron. Gue tuh seneng ya sama Zac Efron karena waktu anak-anak masih kecil tuh saya sering pasangin lagu sama film yang High School Musical itu kan. Jadi saya ikut-ikutan seneng deh tuh sama Zac Efron. Udah gitu dia juga kan kayak anaknya sporty banget, anaknya seakrab gue, sporty banget, terus kayak laki banget gitu ya. Terus juga baik hati dan tidak sombong kan. Terus bisa nyanyi juga, bisa ngedance gitu. Terus ada satu cerita di mana Zac Efron itu dapat telepon dari Michael Jackson. Wow gitu kan, siapa sih yang nggak ngedilain Michael Jackson gitu ya. Terus yang ada ya sama-sama mengidolakan gitu. Zac Efron memang mengidolakan Michael Jackson juga senang dengan karya-karyanya si Zac Efron itu. Jadi ya mereka saling bertangis-tangisan lah gitu. Seru kali ya, kaget banget tuh kali ya ditelepon sama Michael Jackson. Aduh, ya itu deh, cuma sayang ya, kaget sekali dia meninggalnya tiba-tiba. Tapi kan memang semua orang ada umurnya ya gitu.
Tapi sampai sekarang masih dong dengerin lagu Michael Jackson, selalu, always, tidak pernah never. Terus tapi senang banget sih ngeliat anak-anaknya Michael Jackson sekarang juga udah tampil di dunia hiburan ya. Ada Paris Hilton, terus ada si siapa yang cowok tuh 2 tuh, yang cowok 2, 1 jadi sutradara ya kan, terus aktif juga sama, dan anaknya baik-baik juga gitu kan, baik hati juga. Cuma ya gitu ya, kasihan juga sih jadi anak-anaknya Michael Jackson ya, yang waktu kecil dulu sampai sekarang juga ya beban lah ya punya bapak yang kondang gitu ya. Tapi ya senang ya ngelihatnya anak Michael Jackson rukun-rukun bertiga itu ya, gitulah ceritanya. Aduh, baiklah, cerita tentang idolanya cukup di sini dulu ya. Saya harus capcus dulu. Nanti balik lagi dong besok pastinya, karena masih di 30 hari bersuara bareng The Podcaster Indonesia. So, sukses selalu buat semuanya. Semoga teman-teman di The Podcaster Indonesia dan teman-teman yang punya podcast juga bisa jadi idola suatu saat nanti, dan bisa jadi kondang, surondang, pokoknya sukses terus dan semangat terus berkarya. Have fun, be creative, and bye-bye. Irake pamit dulu, sampai ketemu lagi besok.